Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami mengenai praktikum pembangunan kehutanan dengan analisis kesesuaian lahan jenis pohon sengon ampupu dan sungkai pada lahan kritis di KHDTK Mandiangan dengan anggota kelompok. Anggota kelompok kami terdiri dari Zini Nazifa Asmi, Cindy Laura Sidabutar, Alaudin Albar, Nazwa Adelia, Teresa Mutiara, Sylvester Pane, dan Brawijaya Chandra Buana. Pertama, kita mulai dengan pendahuluan. Hutan berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan habitat bagi flora fauna, serta penyedia sumber pakan bagi makhluk hidup, di mana keberadaan hutan ini sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi, serta menjaga keseimbangan ekosistem di dalamnya. Nah, dari hutan ini itu bisa terdapat gangguan terhadap fungsi dan peranan hutan, seperti adanya kebakaran, erosi tanah, serta penggunaan lahan yang tidak sesuai dapat mengancam keberlanjutan ekosistem di dalamnya yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang efektif, salah satunya melalui analisis tingkat kesesuaian lahan. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat kesesuaian lahan untuk jenis tanaman sengon, ampupu, dan sungkai di KHDTK ULM Mandi Angin. Selanjutnya, metode penelitian. Selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kawasan hutan dengan ULM Mandi Angin. Waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian ini kurang lebih 4 bulan dari September sampai bulan Desember. Kegiatan ini juga dilakukan meliputi persiapan, pengambilan sampel, tanah di lapangan, pengolahan data, dan pembuatan laporan hasil penelitian. Peralatan yang digunakan antara lain itu ada bertanah, plastik, cangkul meteran, label, parang, ring sampel, wadah ember, alat tulis, klinometer, kamera atau GPS, palu, papan, dan linggis. Bahan yang digunakan itu berupa persyaratan tumbuhan tanaman beberapa tanaman hutanan yang dapat tumbuh dengan cepat atau fast growing spesies, yaitu sengon, ampuku, dan sungkai. Selanjutnya hasil di mana perbaikan lahan dilakukan dengan cara membuat teras di lereng, memperbaiki drainase, dan membuat lubang tanam lebih dalam. Upaya ini membantu dalam mendukung pertumbuhan pohon. Berdasarkan penelitian, ketiga jenis tanaman, sengon, ampupu, sungkai, bisa tumbuh di lahan kritis dengan kategori cukup sesuai. Selanjutnya pembahasan, di mana dalam penelitian ini hasil penelitian menunjukkan bahwa sengon, ampupu, dan sungkai masih bisa tumbuh di lahan kritis. Meskipun ada kendala seperti lereng curam, singkapan batuan, kondisi akar, dan musim kering. Kemudian, sengon lebih mudah beradaptasi sehingga setelah perbaikan lahannya menjadi lebih sesuai untuk ditanam. Ampupu cukup tahan, tapi tetap dipengaruhi ketersediaan air dan musim kering, sehingga butuh pengelolaan yang baik. Sungkai bisa tumbuh meskipun tidak seoptimal sengon, namun tetap menjadi pilihan alternatif untuk rehabilitasi lahan. Berdasarkan analisis jurnal yang sudah kami lakukan, kami mendapati kelebihan dari jurnal ini, yaitu yang pertama, jurnal ini fokus pada lahan kritis dan tanaman cepat tumbuh untuk rehabilitasi hutan, lalu pengambilan sampel purposif dan analisis sifat fisik kimia tanah untuk gambaran valid kondisi lahan. Selanjutnya ada rekomendasi praktis, yaitu dengan melakukan pembuatan terasering dan saluran drainase untuk pengelolaan lahan.
Selanjutnya ada pemilihan tanaman tepat untuk mendukung rehabilitasi lahan kritis. Dan yang terakhir yaitu pertimbangan aspek tanah, median, dan perakaran dalam penelitian. Kemudian di dalam jurnal ini juga terdapat beberapa kekurangan, itu pada penelitian ini hanya dilakukan di satu lokasi, di mana hasilnya belum tentu berlaku umum. Kemudian fokus penelitian ini juga hanya kepada 3 tanaman cepat tumbuh tanpa mempertimbangkan tanaman lokal jangka panjang. Kemudian aspek biaya dan tenaga pembuatan terasering dan drainase tidak dibahas pada jurnal ini. Dan waktu penelitiannya yang cukup singkat tanpa pengamatan jangka panjang. Dan tidak ada data monitoring kuantitatif pasca perbaikan. Selanjutnya kesimpulan. Tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman sengon, ampupu, dan sungkai pada awalnya berada pada kelas S2 WRS cukup sesuai dengan faktor pembatas utama ketersediaan air, medan, dan kondisi perakaran. Setelah dilakukan upaya perbaikan, tingkat kesesuaian meningkat menjadi 5,2 S2 WS cukup sesuai dengan faktor pembatas utama singkapan, batuan, dan bulan kering. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan lahan dapat meningkatkan potensi budidaya ketiga jenis tanaman tersebut. Baik, sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.